Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya, Slamet Riyadi, hadir kembali untuk membawakan kisah 1001 malam. Suatu hari, Khalid bin Abdullah Al-Qisri yang menjabat sebagai gubernur Basrah kedatangan sekelompok pria yang sedang menyeret seorang pemuda yang sangat tampan, berkulit bersih dengan tubuhnya yang tinggi proporsional. Mereka membawanya ke hadapan gubernur yang bertanya, ada masalah apa dengan pemuda itu? Dan mereka menjawab, orang ini adalah pencuri yang kami tangkap tadi malam di kediaman kami. Gubernur Khalid menatapnya dan terpana keheranan di mana dia melihat penampilan pemuda itu yang tidak menunjukkan seperti seorang pencuri. Maka dia berkata kepada mereka, lepaskan dia. Kemudian dia menghampiri pemuda itu dan menanyakan pendapatnya tentang tuduhan dari orang-orang tersebut. Apa yang mereka tuduhkan kepadaku memang benar adanya, jawabnya. Dan kejadiannya ya benar seperti yang mereka katakan, jawab pemuda itu. Lalu apa yang menggerakkanmu untuk melakukan ini? Tanya Khalid. Padahal dari penampilanmu saja sepertinya aku dari keluarga yang berkecukupan. Nafsu akan keduniawian, jawab pemuda itu. Dan bagaimana Allah telah menciptakan segala keindahan yang ada di dunia. Ibumu akan kehilanganmu, sahut Khalid, karena kau sudah dibesarkan dengan susah payah hingga menjadikanmu seorang pemuda yang tampan dan berpendidikan. Mengapa tak menghentikan niatmu untuk mencuri? Ya Amir, jawab pemuda itu, tinggalkan pembicaraan ini dan lanjutkan ke apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbuatan tanganku dan aku harus menerima akibatnya. Sedangkan Allah bukanlah penindas atas makhluknya. Khalid terdiam beberapa saat mempertimbangkan masalah tersebut. Kemudian dia berkata kepada pemuda itu, sebenarnya pengakuanmu di hadapan para saksi itu membuatku bingung. Karena sampai saat ini aku masih ragu bahwa kamu adalah pencuri. Pasti ada cerita di baliknya hingga engkau mengaku sebagai pencuri. Ceritakan padaku. Ya Amir, jawab pemuda itu, anggap saja sudah tidak ada lagi yang bisa meringankan hukumanku. Karena aku tidak ada cerita lain kecuali aku memasuki rumah orang dan mencuri apa yang bisa aku bawa. Kemudian mereka menangkapku dan mengambil barang-barang itu dariku, lalu menyeretku ke hadapanmu. Kemudian Khalid meminta kepala polisi untuk memasukkannya ke dalam penjara dan memerintahkan seseorang pembawa berita untuk membuat pengumuman di seluruh kota Basrah yang isinya, barang siapa yang ingin menyaksikan hukuman untuk seorang pencuri berupa eksekusi pemotongan tangan dipersilakan hadir besok pagi di taman kota. Ketika pemuda itu menyadari dirinya berada di dalam penjara dengan belenggu besi yang merantainya melingkar di kakinya, dia menghela nafas berat dan bernyanyi dengan bait-bait berikut dengan air mata yang terus membasahi wajahnya. Khalid benar-benar mengancamku akan memotong tanganku kecuali aku menceritakan situasiku dengan kekasihku. Namun maaf saja, kataku, tak mungkin kuungkapkan betapa besarnya perasaan cintaku. Pemotongan tanganku tak lebih menyakitkan bagiku daripada aib yang harus diterimanya. Para sipir yang mendengarnya kemudian segera pergi dan memberitahukannya kepada Khalid. Kemudian Khalid memanggil pemuda itu setelah malam tiba dan berbicara dengannya. Dia mengamati bahwa pemuda ini dibesarkan dengan baik dan memiliki kecerdasan yang menyenangkan. Maka Khalid memesankan dia makanan, namun dia tidak mau memakannya. Kemudian kata Khalid, aku tahu bahwa kamu menyembunyikan alasan tertentu yang membuatmu mengaku sebagai seorang pencuri. Jadi maksudku begini, besok ketika Khodi datang dan bertanya kepadamu di hadapan orang banyak, bisakah kamu menyangkal tuduhan pencurian itu dan ceritakan latar belakang kasusmu itu sehingga dapat mencegah pemotongan tanganmu? Karena Rasulullah SAW bersabda, jika engkau ragu maka hindari atau tundalah hukuman. Kemudian dia segera mengembalikannya ke penjara di mana pemuda itu melewatkan malamnya di sana. Keesokan harinya orang-orang sudah ramai berkumpul untuk melihat eksekusi pemotongan tangannya, baik pria atau wanita, tua muda, hampir semua penduduk kota Basrah datang untuk melihat proses hukumannya. Kemudian Khalid naik ditemani para pemuka kota dan beberapa pengawal, kemudian memanggil sang qadi. Qadi berdiri dan memanggil pemuda itu yang datang dengan terpincang-pincang karena kaki yang dibelenggu.
Di sana tak ada yang melihatnya kecuali menangis untuknya, dan para wanita mengangkat suara mereka dalam ratapan. Qadi menyuruh mereka semuanya untuk diam. Kemudian Qadi bertanya kepada tahanan. Orang-orang ini telah melayangkan tuduhan memasuki rumah dan mencuri barang-barang mereka. Tetapi sepertinya barang-barang yang kucuri itu harganya kurang dari 1/4 dinar. Tidak, jawab pemuda itu. Aku mencuri lebih dari itu. Benarkah? Kata Qadi. Tetapi apakah kamu memiliki hak atas barang-barang mereka? Tidak begitu, jawab pemuda itu. Barang-barang itu kesemuanya milik mereka, dan aku tak punya hak atas barang mereka. Mendengar ini, Khalid marah dan bangkit seraya memukul wajah pemuda itu dengan cambuknya dan berkata pada dirinya sendiri, manusia berharap keinginannya untuk dipenuhi, tetapi Allah akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Kemudian dia memanggil Al-Qujo yang datang mengambil tangan pemuda itu, lalu meletakkan pisaunya dan hendak memotongnya. Ketika itu tiba-tiba terlihat seorang gadis yang menekani di kerumunan wanita sambil berteriak. Kemudian setelah berhasil maju ke depan, dia menjatuhkan dirinya di atas pemuda itu. Lalu dia mengungkapkan dan menunjukkan wajahnya yang masih muda dan cantik, di mana warga yang menyaksikan membuat keributan yang sangat besar, seperti ada kerusuhan di antara mereka. Tetapi wanita muda itu berteriak lebih keras dan berkata, aku memohon kepadamu demi Allah, wahai Amir, cepatlah bertindak, jangan memotong tangan pria ini sampai Anda selesai membaca tulisan yang ada di gulungan ini. Selesai berkata, dia menyerahkan sebuah gulungan dan Khalid segera mengambilnya lalu membaca bait-bait yang tertulis di dalamnya. Wahai Khalid, pemuda ini tergila-gila karena mencintaiku, terpaku oleh pandangan yang melesat dari ujung mataku seperti anak panah yang menembus dan membunuhnya. Sebenarnya dia seorang budak cinta, terlalu bernafsu hingga rela mati untuknya. Apakah itu sebuah kejahatan yang tak seharusnya dia lakukan? Dia memilih untuk mengaku berbohong dan mengaku sebagai pencuri demi melindungiku dari aib yang akan mempermalukanku. Sebenarnya dia bukan pencuri, tapi wujud kekasih yang bertindak mulia demi hawa nafsunya. Ketika Khalid selesai membacanya, dia memanggil gadis itu dan menyerangainya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa pemuda itu adalah kekasihnya. Dia datang ke tempat tinggalnya bermaksud untuk mengunjunginya, lalu dia melemparkan batu ke dalam rumah untuk memberi isyarat kepadanya tentang kedatangannya. Ayah dan saudara laki-lakinya mendengar suara batu itu dan menghampirinya. Di mana ketika pemuda itu melihat mereka datang, dia lalu secara acak mengambil barang-barang yang ada di rumah itu dan membuatnya seolah-olah dia akan mencurinya untuk menutupi kehormatan kekasihnya. Kemudian ayah dan kakaknya berteriak pencuri, sehingga membuat warga berdatangan dan menangkapnya, lalu membawanya ke hadapanmu, di mana dia mengakui pencurian itu dan bersikeras pada pengakuannya, agar dia bisa menghindarkanku dari rasa malu, dan ini dia lakukan karena kemuliaan dan kemurahan hatinya. Dia memang layak untuk mendapatkan keinginannya, jawab Khalid. Kemudian memanggil pemuda itu kepadanya yang mencium pemuda itu di antara kedua matanya. Kemudian dia memanggil ayah gadis itu dan menasihatinya dan berkata, oh saudaraku, sebenarnya kami sudah berencana untuk menghukum pemuda ini dengan memotong tangannya, tetapi Allah yang memiliki kekuatan dan keagungan telah melindungi kita dari ini. Dan sekarang aku menghakiminya sejumlah uang 10.000 dirham, karena dia yang akan mengorbankan tangannya untuk menjaga kehormatanmu dan putrimu, dan agar kalian berdua tidak tercela. Selain itu, aku juga memberikan 10.000 dirham lainnya kepada putrimu, karena dia telah memberitahuku kebenaran akan masalah ini, dan aku minta izin padamu untuk menikahkan putrimu dengannya. Ya Amir, jawab lelaki tua itu, kau mendapat persetujuan dariku. Maka Khalid bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dan mempersembahkan nasihat dan doa yang baik. Setelah itu, dia berkata kepada pemuda itu, aku menikahkanmu dengan gadis ini atas persetujuan sendiri dan ayahnya dengan mas kawin 10.000 dirham tunai. Saya terima nikahnya gadis ini dengan engkau sebagai walinya, jawab pemuda itu. Kemudian Khalid membawakan uang itu di atas nampan dalam prosesi ke rumah gadis itu. Sementara orang-orang bubar dengan penuh kegembiraan karena awalnya tangisan dan penderitaan dan berakhir dengan sukacita dan kegembiraan. Demikianlah kisah tentang pemuda yang rela mengorbankan tangannya demi melindungi aib kekasihnya dan keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.